Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau salam di kota Mekah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bi ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap orang-orang yang memakmurkan ini musalla ijtihad. Mudah-mudahan orang-orang yang memakmurkan ini musalla hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang mementingkan urusan ini musalla hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi pengurusnya, nasihat musalla, Bang Haji Mukhlis, segenap imam musalla, remaja, musalla ijtihad, ibu-ibu jamaah semuanya yang mementingkan urusan ini musalla, mudah-mudahan diberkahi Allah dunia akhirat. Karena orang-orang yang mengurusi urusan musalla, memberikan kenyamanan bagi jamaah di musalla, mementingkan urusan musalla, itu di dunianya aja biasanya hidupnya awet muda. Pak Haji berapa baju umurnya? Tuh 80, kayak umur 79. Ya macam awet muda juga. Kalau saya bilang 17, bohong saya dong. Kayak 79 lah. Tuh alhamdulillah penasihat kita Pak Haji Mukhlis, sesepuh kita Pak Haji, dan semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tarawih di malam yang ke-9. 9 ya Bu? Ya 9. Alhamdulillah, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Para qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita gunakan umur yang sudah Allah berikan ini untuk banyak-banyak beribadah kepadanya. Karena di bulan Ramadan ini begitu banyak orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya. Kemarin nih Bang Haji Mukhlis saya ke Tanah Abang, Metro Tanah Abang, ada kajian zuhur. Itu di Tanah Abang di lantai dasarnya tuh mereka udah pada lebaran semua Pak. Iya, udah makan, minum, merokok, udah tutulan. Udah lebaran ya pokoknya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara fi Ramadan bi ghairi udhrin wala maridin lam yaqdihi siyamud dahri in shamahu." Kalau ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia tidak puasa tanpa ada uzur, tanpa ada penyakit, dia nggak puasa, lam yaqdihi, tidak akan pernah tergantikan satu hari Ramadan yang dia lewatkan, tidak akan pernah tergantikan walaupun dia puasa sepanjang tahun. Karena meninggal
meninggalkan puasa Ramadan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Ninggalin puasa Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada sakit, termasuk dosa besar. Oke, ada yang nanya lagi, gimana nih Bang hukumnya? Mendingan puasa apa mendingan sholat 5 waktu? Konyol nih pertanyaan gini. Gak ada yang mendingnya. Puasa ya wajib, sholat 5 waktu ya wajib. Kalau ninggalin dua-duanya dosa. Ninggalin sholat 5 waktu dosa besar, ninggalin puasa Ramadan juga dosa besar. Gak ada pilihannya sholat atau puasa, gak ada. Emang harus dijalanin semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa kita di siang hari Ramadan tuh, lapar, haus, dahaga, nahan nafsu. Puasanya karena imanan, membuktikan keimanannya kepada Allah. Karena Allah panggil dengan mesra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa untuk kita siang harinya karena menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah, enggak mengharapkan apapun. Maka puasa kita insya Allah mendapatkan pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa pahalanya orang yang puasa? Jawabannya unlimited, tidak terhingga, tanpa batas. Dalam agama kita cuma ada 2 hal yang ibadahnya dirahasiakan pahalanya oleh Allah. Sebegitu besar pahalanya sampai tidak disebutkan. Berapa itu puasa? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa Ramadan pahalanya kata Allah, mereka puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung membayar pahala puasa mereka. Berapa ya Allah? Unlimited, tidak terbatas, tak terhingga. Sebegitu besar pahalanya orang yang puasa. Yang kedua adalah sabar. Orang yang sabar, ajruhu bighairi hisab, pahalanya tanpa batas. Udah kita puasa, kita sabar, pahalanya gede banget. Jangan sampai kita nggak puasa. Bagi orang-orang yang tidak berpuasa, ingat bagi mereka yang tidak berpuasa, nggak sholat berarti melakukan maksiat kepada Allah. Orang yang bermaksiat boleh maksiat, tapi harus memenuhi 5 syarat untuk bermaksiat. Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar, ketika ditanya oleh seorang pemuda, "Wahai Ibrahim bin Adham, saya ini pemuda banyak maksiat, boleh gak saya maksiat sedikit aja?" Kata Ibrahim bin Adham dalam kitab Zuhud, boleh, silahkan bermaksiat asalkan memenuhi 5 syarat. 5 syarat bermaksiat. Boleh, silahkan kau bermaksiat. Yang pertama, silahkan maksiat asalkan tidak di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pemuda itu, gimana mungkin saya maksiat gak di bumi Allah? Kalau emang kamu masih tinggal di buminya Allah, maka apakah kamu tidak malu? Gak puasa, gak sholat, maksiat, durhaka sama Allah, tapi masih juga tinggal di buminya Allah. Kalau kita gak sanggup melakukannya, jangan pernah sesekali kita maksiat, durhaka sama Allah. Yang kedua, silahkan kalau memang ingin maksiat, silahkan, asalkan di tempat yang Allah tidak melihat kamu. Tempat mana yang Allah nggak lihat? Di dalam dasar bumi sekalipun Allah melihat kita. Di dalam lautan yang paling dalam Allah lihat. Semua ruangan kita gelapin, Allah lihat. Allah maha melihat, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat,
alim, maha mengetahui. Lantas bagaimana kalau semua tempat Allah pasti tahu? Kalau begitu tidak ada alasan untuk bermaksiat. Syarat yang kedua mustahil. Yang ketiga apa syaratnya wahai Syekh Ibrahim bin Adham? Syarat yang ketiga kalau mau maksiat tidak boleh menggunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin kamu lakukan? Pengen maksiat, makan siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, napasnya masih rezeki dari Allah. Bisa ngunyah makanan itu rezeki dari Allah. Berangkat ke warung tendanya pakai kaki itu rezeki dari Allah. Kalau kamu masih pakai rezeki dari Allah untuk maksiat, jangan pernah akan durhaka kepadanya. Berhenti udah maksiat, berhenti. Mustahil saya lakukan, ini syarat yang ketiga, kata pemuda tersebut. Apa syarat yang keempat? Mungkin saya bisa melakukannya untuk boleh maksiat. Syarat yang keempat, kalau kamu ingin maksiat, ketika datang malaikat Israel ingin mencabut nyawamu, kamu tunda. Wahai malaikat, jangan sekarang ya. Tolong jangan sekarang. Bisa nggak begitu? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang tiba ajalnya, udah tepat janjinya, tidak akan bisa dimajukan walaupun sedetik, tidak akan bisa dimundurkan walaupun sesaat. Kalau udah ajal, nggak bisa ditunda-tunda. Walaupun tum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian di benteng yang kokoh, di rumah sakit yang mewah, dokter yang ahli, tim medis yang canggih, alat kesehatan yang sempurna, tapi kalau memang udah waktunya pulang, udah waktunya ajal, pasti pulang ajal, meninggal. Oh, saya nggak bisa melakukan syarat yang keempat ini. Syarat yang kelima, kalau kamu masih juga tetap ingin maksiat, ketika malaikat Zabaniyah menggiringmu ke neraka, kamu harus lari tuh dari neraka. Lari meninggalkan neraka, bilang saya ingin masuk surga. Apakah syarat itu bisa kamu terpenuhi? Enggak mungkin wahai Syekh. Kalau begitu jangan pernah maksiat kepada Allah. Karena kita diciptakan di bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk mengesahkan Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka perbanyak kita ibadah di bulan suci Ramadan ini. Banyakin tarawihnya. Bu, ingat pemenang tarawih itu bukan yang paling datang duluan ke istihad, bukan yang paling duluan nyampe sejadahnya, bukan. Yang menang tarawih adalah mereka yang bertahan sampai akhir Ramadan. Nggak bolos tarawihnya, nggak bolong tarawihnya, itu pemenang tarawih. Karena tarawih sendiri artinya adalah istirahat. Istirahat kita biasanya habis isya melakukan rutinitas. Habis isya biasanya udah ngopi, udah ngobrol. Habis isya biasanya mabar Mobile Legend, FF. Ini habis isya sholat tarawih. Istirahat dari rutinitas kebiasaan di luar Ramadan. Biasanya habis isya udah megang remote TV, nonton Ikatan Cinta, Mas Aldebaran sama Mbak Andin. Ini habis isya tarawih. Jangan dulu nonton sinetron atau catatan harian istri. Istirahat dari rutinitas kebiasaan itu, kita sholat tarawih ini bulan Ramadan. Ya Ustaz, tarawih kan hukumnya sunnah. Betul sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi. Rugi kita kalau nggak tarawih. Kenapa rugi? Karena tahun depan belum tentu kita masih punya umur bisa tarawih. Tahun depan belum tentu kita masih punya sehat bisa tarawih.
Ingat, yang laki-laki afdolnya sholat tarawih, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sunnah muakkad, sangat ditekankan untuk laki-laki berjamaah ke masjid. Laki-laki itu. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, perempuannya malah ke masjid, musola, pulangnya terbeliin mukena warna pink. Kalau ibu-ibu gimana Ustaz? Boleh nggak ke musola? Rasul sabdakan, khairus sufufir rijal awwaluha. Saf yang paling bagus untuk laki-laki yang paling depan. Wa khairus sufufin nisa akhiruha. Saf yang paling bagus untuk perempuan yang paling belakang. Gimana syaratnya kalau perempuan ke masjid musola? Ingat, tetap afdalnya perempuan sholatnya di dalam kamar yang tertutup rapat. Kalau memang mau ke masjid, ke musola, asalkan memenuhi 2 syarat ini. Syarat yang pertama, terbebas dari fitnah. Fitnah dari dirinya atau fitnah dari luar. Fitnah dari dirinya perempuan, apa contohnya? Mau ke masjid, mau ke musola, pakai minyak wangi 5 liter. Wangi banget tuh lewat. Itu laki-laki dia, wangi banget, mulutnya ngomong wangi banget, matanya ngeliat siapa sih? Nah, fitnah dari dirinya sendiri. Dan kedua, fitnah dari dirinya juga perempuan. Mau ke musola, mau ke masjid, bunyi kincring, pakai gelang kaki, pakai tangannya digoyang-goyangin gelangnya. Fitnah dari dirinya. Fitnah dari luar, mau ke musola, mau ke masjid melalui lorong yang gelap, banyak laki-laki yang nongkrong di situ, dah lebih baik jamaah sholatnya di rumah. Yang kedua, syaratnya adalah kalau dia di masjid, di musola itu aman, nyaman, ada shaf khusus perempuan, itu adalah termasuk merupakan dibolehkannya perempuan ke masjid, ke musola. Jadi perbanyak pengetahuan kita tentang Islam. Tadi 5 syarat untuk bermaksiat, dan sekarang kita belajar tentang sholat sunnah tarawih. Kita perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir, kebangkitan Islam segera terwujud. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk puasa 30 hari full, tarawih 30 malam full, baca Quran 30 juz full, sedekah di bulan Ramadan, dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demi kesempurnaan majelis ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.